Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel Secure Code Network bersama saya Ahmad Danius Putra. Pada kesempatan kali ini kita bakal ngebahas tentang tools yang mungkin sudah familiar bagi kalian semua dan mungkin belum familiar bagi orang-orang awam ya, yaitu tentang Nuclei. Jadi kita hari ini bakal ngebahas tentang automatic scan white nuclei atau automatic scan nuclei yang dimana ini adalah sebuah tools automatic scanning yang kalau kata orang itu powerful gitu. Jadi kita bakal bahas se-powerful apa sih nuclei ini dan bagaimana cara menggunakan tools dari nuclei ini seperti itu. Beserta penjelasannya nanti. Baik, langsung aja kita mulai penjelasannya daripada panjang lebar. Kita mulai dari penjelasan pertama, yaitu adalah pengenalan tentang nuclei ini. Jadi nuclei ini adalah alat pemindaian kerentanan keamanan yang cepat dan dapat disesuaikan, dikembangkan oleh Project Discovery, sebuah organisasi keamanan siber. Nuclei bekerja dalam menggunakan template YAML sederhana untuk mengirim permintaan ke target dan mengidentifikasi potensi kerentanan tersebut. Jadi simpelnya nuclei ini adalah alat pemindaian kerentanan keamanan atau kalau kita bilangnya itu vulnerability scanner ya, atau automated scanning vulnerability kira-kira nuclei itu yang cepat dan dapat disesuaikan. Jadi automatic scanning yang cepat banget, nggak cepat-cepat banget juga, tapi menurut saya udah cepat, udah termasuk scanning yang cepat dan bisa dapat disesuaikan seperti itu. Dikembangkan oleh salah satu organisasi keamanan siber dari project yaitu Project Discovery. Jadi ini nukleinnya punyanya Project Discovery lah ya. Dan nuklei ini bekerja menggunakan template YAML. Ya. Nggak boleh nggak YAML gitu. Harus pakai YAML. Karena dijelaskan di sini bahwasannya template-nya itu harus menggunakan YAML. Sederhananya, untuk mengirim permintaan ke target, jadi template YAML ini bekerja untuk mengirim permintaan ke target dan mengidentifikasi potensi kerentanan tersebut. Jadi simpelnya YAML ini itu untuk sebagai permintaan ke target ya, untuk mengirim permintaan ke target dan mengidentifikasi potensi kerentanan yang nanti akan ditampilkan di tools nuclei tersebut. Jadi ini kira-kira bentuk dari nukleinya, bentuk dari penampakan nukleinya ya. Dan sini adalah penampakan dari file YAML-nya. Nanti itu isinya gimana. Nah, kita bakal jelasin nanti itu ya kan gimana YAML template ini bekerja ke nuklei. Kita nanti bakal jelasin. Lanjut. Sekarang kita bakal mengenalkan template-nya. Ya, jadi sekali lagi ya nuklei template itu menggunakan file YAML ya, yang digunakan untuk mendefinisikan pemindaian nuklei. Template ini berisi informasi tentang apa yang akan dicari nuklei. Semisal, template tersebut berisi tentang XSS. Jadi dia jadi itulah yang akan dicari oleh nuklei sesuai template-nya. Jadi template itulah yang berisi informasi tentang variability apa yang akan dicari oleh nuklei. Seperti itu. Gimana akan mencarinya dan bagaimana akan melaporkan hasil pemindaiannya. Seperti itu. Jadi di mana akan mencarinya dan di mana bagaimana cara melapor hasil pemindaiannya atau hasil dari scanningnya tadi itu teman-teman. Lanjut lagi di sini kita bakal bahas tentang simple kodenya. Ini kita bakal bahas. Nah, di sini terdapat komen dan fungsi. Jadi kita bakal bahas yang pertama dulu nih, yaitu nuclei -u dan -t. -u ini itu untuk single target ya. Fungsi -u ini adalah single URL atau kita bilangnya itu hanya satu URL lah ya. Satu URL nggak lebih seperti itu. Jadi -u ini untuk single URL. Lalu -t ini adalah template file yang tadi saya bilang. Kita bisa memodifikasi template-nya nanti. Contoh, kita ingin mencari kerentanan XSS. Kita cari tuh template-template dari nuklei yang memiliki kerentanan XSS. Atau kita bisa ambil YAML filenya ke GitHub luar yang emang menyediakan kerentanan XSS seperti itu. Nah, ini enaknya nuklei. Lanjut, ada nuklei -l dan -t.
Nah ini sama ya, T tadi itu sama template dan L aja nih yang berubah. Jadi kalau yang U tadi itu adalah single URL, kalau yang L itu adalah multi URL atau multi domain lah ya. Tidak single domain. Jadi kita bisa nge-scanning menggunakan file yang isinya itu bisa mungkin ratusan subdomain, mungkin ribuan subdomain, ya kan? Jadi bisa di-scan oleh si Nuclei ini katanya. Lanjut ada nomor 3, Nuclei min silent, min L, min T, dan min O. Nah ini ada yang ketinggalan nih, min O nih sekarang nih. Jadi yang baru itu adalah silent ya. Min silent ini adalah ketika kita ingin melakukan scanning vulnerability, kita bisa nge-hidden bannernya. Jadi gini, kita lihat bahwasanya ketika kita menjalankan Nuclei itu ada banner kayak Nuclei versi 2.9.15 project discovery.io dan beberapa kata-kata isinya gitu. Nah ini bisa dihilangkan dengan menggunakan fungsi dari kata silent gitu. Nah dengan fungsi kata silent agar yang muncul itu adalah bug yang udah ditemukan di nuklinya aja gitu, nggak sampai banner-bannernya seperti itu agar kayak mana ya kita bilangnya, command line kita atau CL kita tuh nggak berserak lah gitu, terminal kita tuh nggak berserak seperti itu. Min L ini sama, jadi kita bisa nge-scanning lebih dari satu target atau multi URL. Min T juga sama. Nah, min O ini adalah output ya. Jadi contoh nih, nah ini yang bahayanya seperti ini. Kita udah scanning ribuan subdomain dan kita itu nggak menggunakan fungsi O. Kita udah dapat banyak sekali bug dari ribuan subdomain tersebut, mulai dari XSS, mulai dari git exposure, dan banyak lagi pokoknya sensitive data exposure yang kita dapat dari subdomain tersebut. Tetapi tiba-tiba kita tuh nge-close ya, kayak nge-close atau tiba-tiba PC kita tuh mati atau laptop kita tuh mati. Nah bahayanya kalau nggak ada fungsi O ini atau fungsi output itu adalah hasil kita scanning itu nggak akan terdaftar di maksudnya fungsi apa? Gimana ya? Hasil scanning kita itu tuh nggak akan tersimpan ya. Sorry, maaf belibet. Tidak akan tersimpan di PC kita seperti itu. Kalau kita tidak menggunakan fungsi O. Melainkan kalau kita menggunakan fungsi O atau fungsi output, ketika PC kita mati, laptop kita mati, atau tiba-tiba terminal kita keluar sendiri gitu kan. Nah, itu masih tersimpan hasil scanningan kita kalau kita menggunakan fungsi O. Nah, itu bedanya. Nah, lanjut yang bawah ini sama, tapi dia bedanya menggunakan no atau menggunakan single URL. Nah, semoga paham lah ya gimana komen dan fungsi-fungsi dari simple comment-nya Nuclei ini. Bang, bisa nggak menggunakan template? Bisa. Itu masuknya ke basic scanning ya. Jadi kita tuh nge-scan apa aja, yang penting dapat vulnerability-nya. Itu bisa tanpa pakai template. Tapi kita bakal coba pakai template terlebih dahulu dan baru nanti terakhir insya Allah kita bakal coba menggunakan tanpa nggak template atau basic scanning ya, seperti itu. Langsung aja kita mulai prakteknya. Oke. Nah, yang pertama kita bakal mulai dari single URL terlebih dahulu, ya kan? Nah, di sini kita ketik kata Nuclei min U. Kita kita masukkan websitenya seperti ini. Lalu kita ketik kata min T. Lalu kita masukkan kayak kita masukkan templatenya. Jadi templatenya itu biasanya itu udah auto install di iOS teman-teman ya. Kalau misalnya kalian itu nge-install Nuclei gitu, biasanya otomatis terinstall Nuclei templatenya. Tapi nggak tahu sekarang. Nah, ini kita Nuclei template nah ini Nuclei template. Habis itu masuk ke HTTP teman-teman. Lalu masuk ke exposure. Oh ya, sorry maaf. Di sini kita bakal coba ngelakuin scanning vulnerability git config ya. Jadi kita bakal nyoba git
config vulnerability atau git exposure vulnerability. Kalau kalian ingin nyoba juga mungkin boleh ikuti cara saya, tapi kalau kalian nggak mau nyoba ini bisa ditukar juga template-nya kayak di HTTP. Kalian masuk ke CVS, lalu di sini banyak CVS teman-teman. CVE min CVE min, pokoknya banyak lah ya, 2023. Pokoknya banyak, pokoknya di CVS ini banyak teman-teman. Itu kalian bisa cobain aja satu persatu, pokoknya banyak lah untuk CVE-nya. Kalau kalian nggak mau coba git exposure, tapi kalau kalian ingin mencoba git exposure, kalian bisa masuk ke folder exposures, ya, masuk ke folder exposure, lalu kalian masuk ke folder config, lalu masuk ke git min config.yaml seperti ini. Kalau kalian ingin coba git exposure, oke, kita enter dulu. Jadi sabar, kita jelasin dulu lah ya. Nuclei adalah tools utamanya pasti. Min U ini adalah untuk single URL atau artinya itu URL lah ya. Min T ini adalah template dan ini adalah path dari templatenya, atau maksudnya di mana template itu tersimpan gitu. Jadi kita bakal nyoba template dari git config atau kerentanan git exposure seperti itu. Kita enter. Nah, jadi dia akan nge-scanning tergantung ada atau enggaknya ya. Biasanya itu bakal nyari, bakal dikulik sama dia. Tapi ini langsung dapat nih git config. Nah, kita coba tes dulu nih apakah emang benar atau enggaknya adanya git config di dalam website ini. Kita coba buka. Nah, ternyata git config ada di dalam website tersebut ya. Ini ada core, remote, origin, dan master. Dan ini bisa dikembangin nanti bugnya seperti itu. Nah, jadi sekarang kita bakal ngejelasin nih bagaimana cara kerja Nuclei itu untuk mendapatkan atau untuk memvalidasi bugnya. Kan nggak mungkin tiba-tiba dia cuma menggunakan satu tools dia bisa ngevalidasi bug seperti ini. Sedangkan banyak bug di luar sana, karena ini basicnya itu vulnerability scanner, kan banyak ya bug yang harus dicarinya. Makanya dia menggunakan fungsi dari template tersebut. Nah, di sini kita bakal jelasin terlebih dahulu tentang bagaimana cara template itu bekerja, cara bagaimana Nuclei template ini tuh bekerja, YAML ini bekerja. Yang pertama, di sini saya udah memiliki YAML file dari git config-nya. Jadi saya buka dan isinya tuh seperti ini. Nah, kalau orang yang awam pasti bingung nih, apa sih maksudnya isinya tuh apa sih? Nah, kita bakal jelasin teman-teman satu-satu di sini. Yang pertama, git config ini dapat dari mana, Bang? Nama git config ini dapat dari mana? Nama git config itu dapat dari ID. Ya, nama git config dapat dari ID. Semisal namanya ini kita ubah kayak git exposure atau kita ubah jadi .git exposure gitu, ini juga berubah. Nah, seperti itu. Jadi git config ini itu nama dari ID-nya seperti itu. Lanjut, ada medium. Nah, severity-nya ini dapat dari mana sih, Bang? Severity-nya ini nemu dari mana sih gitu. Sudah dijelaskan juga di dalam YAML datanya, itu di bagian severity. Severity dibuat medium. Apabila ini kita ubah ke high kah, minimal ke mana gitu. Nah, ini juga akan ikut berubah seperti itu. Jadi informasi ini mengikuti YAML template atau YAML data yang tersedia di Nuclei-nya. Seperti itu kira-kira. Dan ini juga ada CVE matrix-nya atau skor perhitungan ya, hasil kalkulator CVS-nya, hasil hitungannya ya. Di skornya juga kelihatan juga di sini. Tetapi yang ditampilkan itu cuma severity dari severity-nya saja gitu, nggak sampai kayak gini ya gitu. Jadi severity itu medium dah gitu doang kira-kira. Nah, lanjut. Kan ini kan udah kita tahu nih informasi kayak gini kan udah kita jelasin tadi kan. Nah, bagaimana Nuclei bisa nemu kerentanannya? Dan itu akurat malah ya kan. Kadang nggak akurat sih, tapi gimana gitu ya kan? Gimana cara dia itu bisa nemuin kerentanannya? Kan nggak mungkin dia bisa mengandalkan
ID doang, mengandalkan severity doang, mengandalkan CVS metric doang, dia bisa tiba-tiba nemu kerentanannya, kan nggak mungkin gitu. Nah, di bagian HTTP ini, di bagian HTTP ini sampai sini lah ya kira-kira. Nah, ini adalah bagian di mana Nuclei itu makanya tahu bahwasannya itu ada bug atau enggak. Seperti itu. Nah, kita bakal jelasin. Yang pertama, metode yang dipakai dalam melakukan vulnerability scanning Git exposure ini adalah metode get. Ya, jelaskan juga di dalam sini. Lalu yang kedua itu ada pet. Pet ini itu kayak gimana kita bilangnya ya? Nah, di sini kita jelasin aja dulu deh. Basic URL. Basic URL nih. Basic URL itu adalah URL target kita. Kayak HTTPS, acc.net. Ini adalah base URL kita. Seperti itu. Nah, /git/config ini adalah kalau kita simbolnya buatnya itu exploit-nya lah. Exploit dari git config-nya seperti itu. Nah, jadi inilah yang menyebabkan yang nemu git config di sini seperti itu. Apakah gini cuman gini doang, Bang? Enggak, ada lagi. Kayak di bagian words. Nah, ini kalau percuma kalau ada /git/config kalau misalnya kredensial dan core-nya itu tidak terdaftar di dalam git config-nya sendiri atau di dalam git exposure-nya. Oke, kita coba lihat di website-nya terlebih dahulu. Nah, jadi kredensial dan core ini adalah kata-kata di mana kalau misalnya nggak ada kedua ini itu belum nggak dianggap git exposure oleh Nuclei. Kalau ada kata kredensial di dalam git exposure-nya ini masuk ke kategori bug git exposure kalau dari template-nya Nuclei ya. Nah, kalau ada kata core di dalam git exposure-nya itu masuk ke kerentanan git exposure. Kira-kira gitu. Jadi kalau misalnya keduanya nggak ada, ini nggak dianggap mempunyai kerentanan. Seperti itu. Jadi nggak muncul lah kerentanan git exposure-nya. Nah, kalau misalnya contohnya kredensial nggak ada gitu kan, tapi cuma ada kata core doang. Nah, itu bisa. Kayak gimana contohnya ini? Di sini nggak ada kata kredensial di sini. Kredensial itu nggak ada di sini kata-kata kredensial. Tetapi ada aja kata core di sini yang menyebabkan dia itu tervalidasi mempunyai kerentanan git exposure seperti itu. Sebaliknya kalau misalnya nggak ada core tapi ada bacaan kredensial itu juga masuknya ke kerentanan git exposure seperti itulah kira-kira dari cara kerja dari YAML template atau dari file YAML-nya Nuclei sebagai template untuk ngelakuin ngelakuin vulnerability scanner seperti itu. Jadi ada bagian-bagiannya. Oke, kita lanjut lagi. Sekarang kita ke komen yang kedua, ya kan? Ke komen yang kedua. Oke, komen yang Oke, maaf teman-teman sebentar ya, soalnya lagi ajan, jadi kita skip aja dulu videonya, nanti habis selesai ajan kita lanjut ya teman-teman. Oke, baik, maaf. Nah, tadi kita sudah sampai di komen nomor 1, sekarang kita bakal masuk ke komen nomor 2 ya, yaitu Nuclei min L min T. Nah, yang tadi saya bilang perbedaannya itu adalah di bagian min L-nya, seperti itu. Kalau min U dia menggunakan single URL, kalau min L dia menggunakan multi URL. Nah, ini kita udah ada coba ini kita remove dulu teman-teman. Ada yang, nah inilah kita lihat nih. Sini kan ada subdomain. Sini saya buat subdomain di sini. Subdomain ini isinya itu adalah https://hcc.net dan https://facebook.com. Nah, kenapa saya bedain dua seperti ini agar kita bisa tahu tuh dia tuh nge-scan yang mana aja, maksudnya kayak yang terdapat git config-nya itu di mana, dan itu dan
nuklei itu pusing apa enggak gitu ngecarinya, seperti itu. Makanya jain 2 subdomain yang dimana subdomain pertama domain pertama itu memiliki kerentanan git config dan domain kedua itu belum tentu memiliki kerentanan git config. Seperti itu. Bahkan nggak ada ya, karena ini domain utama. Nah, kita bakal ngelakuin scanning di 2 domain ini dan apakah terdaftar atau enggak dari acc.net-nya atau masih terdaftar sebagai git config atau enggak. Atau Facebooknya malah terdaftar di git config, kan kita nggak tahu ya. Oke, langsung aja kita mulai. Kita ketik nuklei min l masukkan folder atau path di mana kita naruh subdomainnya ya. Lalu kita masukkan template-nya. Nah, jadi template-nya aku tetap sama ya. Aku bakal buat template itu tetap sama. Dan tapi di bagian ini yang beda. Kita menggunakan multi subdomain atau multi domain seperti itu. Kita enter. Kalau kita menggunakan ribuan subdomain itu pasti bakal lama banget teman, bakal lama. Nungguin dia tuh sampai ketemu itu pasti lama banget. Nah di sini ketemu nih langsung. Sebagai bukti kita nge-scan dua domain itu di bagian target load current scan. Jadi sini kita lihat maksudnya target yang di load atau target yang di coba itu ada 2. Seperti itu, ada 2 website. Dan salah satu yang berhasil itu adalah acc.net. Sini juga ada penjelasannya bahwasanya kita nge-load satu template, di mana template tersebut mengarah ke git config. Seperti itu. Nah, semoga ini paham lah ya tentang basic yang kedua ini, karena mudah kok untuk dipelajari. Lalu lanjut yang ketiga, ini sama tetapi cuma nambahin silent dan min o. Ya, nah misal nih, kita rm min rf ya, kita lihat dulu, kita list. Ini kan ada file-file nggak guna nih, kita hilang-hilangin dulu teman-teman. .txt lalu scn2 .txt kita remove. Nah, akan bersih ya. Oke. Ketika kita ngelakuin scanning nih. Nah, ngelakuin scanning, jebret. Setelah kita udah nunggu lama gitu kan, nunggu scanningnya lama gitu. Nah, kita ngelakuin scanning. Nah, dia kan nggak mau scanningnya, ya kan. Tiba-tiba ke close gitu. Terminal kita kayak ke close, ke close gitu, contoh seperti ini. Atau tiba-tiba PC kita tuh mati gitu. Nah, kalau kita nggak menggunakan fungsi output, kita lihat di file kita tadi tuh nggak ada sama sekali muncul keterangan bahwasannya bug ini itu disimpan. Itu nggak ada file dari kesimpannya bug yang kita dapat tadi. Nah ini pasti parah, itu bad mood banget pasti. Karena kita udah nunggu lama-lama, kita udah dapat bug yang kita mau, kita nge-report tiba-tiba kelar gitu, hilang semuanya. Nah itu yang kita tuh mengantisipasi terjadinya seperti itu teman-teman. Nah makanya ada fitur min o tadi. Nah lalu yang silent sekarang, yang silent itu untuk menghilangkan ini nih banner yang nggak guna ini. Jadi kita cuman berfokus ke sini doang, kerentanannya seperti itu. Oke, kita bakal bahas satu-satu. Yang pertama kita bakal bahas silentnya terlebih dahulu. Nah, silent itu kita bisa buat di bagian pertama, bisa di bagian pertama kita ketik aja silent seperti ini, lalu kita enter. Nah, jadi sini dia nggak akan munculin bannernya, nggak akan munculin kata nuklei project.discovery.io ini nggak ada, nggak akan muncul. Jadi dia langsung munculin hasil scanningnya aja gitu. Nah, ini kita malah enak gitu, kita cuma bisa berfokus ke hasil scanningnya doang, seperti itu. Nah, sekarang kita bakal tambahin min o. Oh, sebelum kita tambahin min o, kita lihat dulu deh. Di sini kita list. Di sini bener ketika kita ngelakuin scanning ya, di sini nggak ada file yang tersimpan seperti itu. Nah kita bakal coba untuk tes masukin min o, lalu kita ketik file dari txt-nya, nama file dari txt kita buatlah contoh ya, minimal katanya scn.txt seperti itu. Nah ini bisa nggak usah ngikutin juga nggak apa-apa, tapi kalau mau ngikutin juga nggak apa-apa ya nama filenya. Tapi boleh ya kalian ketik kayak apa gitu nama filenya, yang penting ujungnya itu txt seperti itu.
Lalu kita enter. Nah, di sini ya muncul seperti biasa, nggak ada yang berubah gitu kan dari tampilannya. Tetapi kalau kita list itu udah tersedia file dari kerentanan kita tadi, kerentanan yang udah kita dapat tadi, seperti itu. Nah, inilah perbedaan antara tidak menggunakan min-o dan tanpa menggunakan min-o dan menggunakan min-o. Dan ini adalah perbedaan juga di mana kita menggunakan silent dan tidak menggunakan silent, seperti itu. Kita sudah menjelaskan semuanya. Lanjut ke komen yang terakhir. Komen terakhir itu juga sama seperti yang ketiga, tetapi bedanya cuma menggunakan single URL. Seperti itu, teman-teman. Ini kita coba menggunakan single URL. https://cc.net seperti itu. Lalu dia akan ngecek dari satu subdomain itu doang dan kita nemu hasilnya seperti itu. Jadi cuma beda di fungsi min u dan min l-nya doang sih. Kalau di komen yang keempat itu. Nah, sekarang kita bakal ngebahas tentang basic scanningnya, yaitu tanpa menggunakan template. Seperti itu. Itu bisa. Melainkan malah lebih simpel dibandingkan kita harus cari-cari template seperti itu ya. Tetapi kekurangannya itu kita nge-scanning random target. Maksudnya nge-scanning random vulnerability. Nggak vulnerability yang kita mau. Seperti itu. Itu kekurangannya. Tapi pasti banyak lah orang yang mau ngelakuin random vulnerability ya. Karena banyak yang kita cakup juga gitu. Tapi kalau kalian ingin mencari dari satu subdomain doang, kayak mencari satu vulnerability doang, itu bisa menggunakan fungsi template tadi untuk mencari vulnerability yang kita mau. Kayak bitconfig, XSS, SSRF, CSR, segala macam seperti itu. Redirect dan lain-lain lah ya, kira-kira banyak. Nah, kita ketik aja nih, nuclei single URL ya kan, min u https://cc.net. Nah, ini kita giniin aja biar yang di belakangnya ini hilang ya kan, giniin aja. Nah, jadi kita coba buat kayak gini doang, simple kok. https://cc.net seperti itu. Nah, lalu dia akan kita enter. Nah, dia akan ngelakuin scanning ke ribuan template yang dimiliki oleh Nuclei. Ribuan template. Mulai dari template yang dia itu severity information sampai severity itu high, critical, medium, low itu, seperti itu. Nah, tetapi ini agak lama ya. Agak lama, kita skip aja ya, kan pokoknya seperti itu. Kalau kita menggunakan template itu dia akan nge-scanning ribuan template walaupun dia itu severity-nya tuh low, high, critical, medium, information gitu. Itu tetap di scanning oleh si Nuclei ini. Itu kalau misalnya kita ngelakuin vulnerability scanning tanpa menggunakan template seperti itu. Jadi dia random template yang kita dapat. Nah, lanjut sekarang bagaimana cara kita tuh ngefilter agar yang kita temui itu adalah severity medium, high, critical, medium. Itu kita cuman tambahin kata severity di akhir katanya, severity, lalu kita kasih kata low, medium, high, lalu critical. Seperti ini kira-kira. Low, medium, high, critical, dengan kita filter seperti ini, yang kita temui adalah bug-bug yang berhubungan dengan severity low, medium, high, critical. Kita enter. Udah, kita tinggal tunggu aja tidur segala macam. Sorry. Low, medium, high. Titik ini. Nah, udah kita tinggal tidur aja dan nanti akan tiba-tiba ketemu sendiri tuh kerentanan yang kita cari severity-nya. Seperti itu. Atau mau kita filter cuman critical doang gitu ya kan, cuman critical doang. Ya cuman critical doang. Critical. Nah, itu bisa seperti itu. Jadi bisa kita filter severity-nya agar yang kita temui itu adalah severity yang high, yang
tinggi lah gitu kira-kira kayak RCE, habis itu kayak file inclusion gitu kan dan banyak lagi seperti itu. Nah, mungkin kira-kira segini aja video kita kali ini tentang mengenai nuclei template. Sorry kalau misalnya penjelasannya kurang dipahami, tapi insya Allah bisa dipahami oleh kalian juga. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian dan semoga videonya membantu kalian juga. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.